Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami pada kesempatan rangkaian kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah tahun ini, di mana ada sedikit berbeda daripada biasanya. Tentu tahun ini diadakan secara online karena adanya keterbatasan kita dalam bertatap muka. Pertama, perkenalkan, nama saya Fakhri. Di Ulumul Quran Al-Madani saya mengajar mata pelajaran bahasa Arab, dan pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk menyampaikan materi, yakni bagaimana kita belajar dari rumah selama masa pandemi. Kita awali dengan wahyu yang pertama diturunkan, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5, yang diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka oleh karena itu, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila mati anak Adam, yakni manusia, maka terputuslah darinya itu amalnya, mau amal ibadah ataupun amal perbuatan lainnya, kecuali ada 3 hal yang tidak pernah terputus. Maksudnya adalah pahalanya yang mengalir kepadanya tidak akan pernah terputus. Pertama adalah sedekah jariyah, seperti kita misalnya menginfakkan atau mewakafkan sebuah Al-Quran yang kita beli untuk masjid, di mana setiap orang membaca Al-Quran yang kita berikan untuk masjid, maka pahala yang ia dapat maka juga akan mengalir kepada kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita yang bermanfaat, semisal kita adalah guru ngaji, selama murid kita yang pernah kita ajarkan mengaji terus membaca Al-Quran, kemudian dia juga mengajarkan kepada orang yang lebih banyak, maka ilmu itu akan terus mendapatkan nilai dari Allah untuk kita. Yang terakhir adalah awaladin solehin, yakni anak soleh yang mana dia selalu mendoakan kepada kita. Maka kita sebagai anak, doakanlah orang tua kita agar kita termasuk orang-orang yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Baik, bagaimana belajar dari rumah secara mudah dan juga secara mandiri? Tentu ada anggapan bahwa belajar dari rumah itu sulit. Semua akan terasa sulit kalau kita menganggapnya sulit. Nah, maka yakinkan dalam hati bahwa belajar di rumah itu sebenarnya mudah dan gampang. Baik, pertama saya ingin sampaikan bahwa alat atau media yang kita miliki, baik itu ponsel, laptop dan sebagainya, ketika sudah terhubung dengan jaringan internet, maka gunakanlah dengan bijak, gunakanlah untuk belajar dan hal-hal kebaikan lainnya. Nah, pertama dari materi ini yang akan saya sampaikan adalah tentang belajar. Secara sederhana, belajar itu pengertiannya adalah proses perubahan, proses perbaikan dari diri kita, dari individu, dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, dari yang semula tidak baik jadi baik. Itu adalah proses belajar. Nah, kemudian menurut Islam sendiri, belajar itu bukanlah sesuatu yang tujuan akhirnya untuk rezeki atau semata-mata keuntungan dunia. Ada anggapan bahwa sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan pekerjaan yang bagus,
Pekerjaan yang bagus sama dengan gaji yang besar. Gaji yang besar sama dengan kehidupan yang layak. Bukan itu tujuan kita bersekolah atau menuntut ilmu, tetapi adalah kebaikan diri, perbaikan dari belum tahu menjadi tahu, dan yang terpenting adalah memperkuat akhlak kita. Lalu untuk belajar dari rumah, apa yang kita perlukan? Yang pertama adalah motivasi. Motivasi ini adalah dorongan dari dalam diri kita untuk belajar. Motivasi itu adalah kekuatan yang secara otomatis akan selalu mendorong diri kita untuk belajar. Ketika kita misalnya malas tapi kita memiliki motivasi untuk belajar, pasti akan ada yuk belajar yuk. Nah, untuk menumbuhkan motivasi itu bagaimana? Caranya mudah. Pertama, kita harus memiliki tujuan atau mengetahui tujuan dari belajar apa yang akan kita pelajari. Itu sangat penting. Maka pertanyaan pertama kepada guru kalian, alangkah lebih baiknya adalah apa tujuan kita belajar atau mempelajari pelajaran ini, misalnya. Tanyakan. Nah, kemudian motivasi itu bisa ditumbuhkan dengan yang pertama memahami tujuan dan manfaat dari pelajaran. Yang kedua adalah kita seolah-olah memiliki rasa ketakutan apabila kita tidak memahami pelajaran tersebut. Semisal kita tidak mengerti pembelajaran matematika, maka dalam kehidupan kita akan sangat kesulitan. Nah, hadirkanlah ketakutan-ketakutan seperti itu. Akhirnya ketakutan seperti itu akan mendorong kita untuk belajar dan bisa, bukan malah takut dan menghindarinya. Kemudian yang terakhir adalah carilah seseorang untuk dijadikan inspirasi. Misalnya ingin seperti Pak Habibie, ingin menjadi orang pintar seperti misalnya Stephen Hawking, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah waktu. Waktu ini adalah permasalahan yang sangat penting, di mana setiap orang itu memiliki waktu belajarnya masing-masing. Ada orang yang kalau belajar sesudah bangun tidur, dia akan cepat memahami pelajaran. Ada orang yang sebelum tidur belajar, dan itu adalah waktu pelajaran yang terbaik. Ada pula orang yang belajar di pagi hari, dan setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Bagi kalian yang belum menemukan itu, carilah waktunya. Dan pastikan waktu ketika kalian belajar adalah waktu yang benar-benar luang, kosong, bebas dari misalnya keperluan rumah. Ketika pagi misalnya, kita punya kewajiban di rumah untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian dan sebagainya. Maka carilah waktu yang kita memang benar tidak melakukan hal-hal yang penting. Dan itu kita bisa meluangkan waktu dan memfokuskan diri untuk belajar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika itu memang waktu yang benar-benar kita nyaman. Kita tidak mengantuk, kita tidak capek, dan kita bisa menerapkan waktu belajar seperti orang-orang di Jepang, yakni 50-10, di mana dalam 1 jam ada 60 menit. 50 menit digunakan untuk belajar, 10 menit digunakan untuk istirahat, bermain, tidur, atau sebagainya. Nah, metode ini bisa diulang-ulang. Yang pasti dalam 1 jam itu 50, kemudian 10 menit belajar, 10 menit istirahat. Kemudian yang berikutnya adalah mencatat. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, ilmu itu bagaikan hewan buruan. Hewan buruan itu tentu liar, dan menulis itu adalah tali pengikat. Maka ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Al-ilmu syaidun, wal kitabatu qayyiduh. Qayyid sujudaka bihablil wathikah. Ya, ilmu itu tidak mudah didapatkan karena prosesnya panjang, waktunya yang lama, dan yang pasti
kalau untuk mendapatkan ilmu itu ada 6 syarat yang harus kita miliki. Itu disampaikan oleh Sayyidina Ali. Beliau berkata, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin." Ilmu tidak akan bisa didapat kecuali dengan 6 hal perkara. Di antaranya adalah, pertama, kita harus memiliki modal, ongkos sekolah, kita ada biaya berangkat dari rumah, biaya jajan, buku, seragam, dan sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya waktu atau masa yang panjang. Ilmu tidak bisa diperoleh dalam waktu semalam. Kemudian juga kita perlu namanya mengikuti guru atau mengikuti kawan yang memang bisa membimbing kita untuk belajar. Kemudian juga kita haruslah membuka otak. Membuka otak itu artinya kita tidak boleh memberikan ruang kepada pikiran-pikiran yang tidak baik untuk otak kita, agar kiranya ilmu yang baik itu dapat masuk ke dalam kepala kita. Di antaranya adalah itu. Nah, kemudian ada seorang filsuf dari China yang mengatakan, "What I hear I forget, what I see I remember, what I do I understand." Sun Tzu ini adalah orang yang mana kata-katanya ini sudah terkenal di seluruh dunia. Yang pertama, apa yang aku dengar aku lupa. Sederhana, ketika kita di rumah dipinta oleh ibu untuk beli gula misalnya ke warung, di tengah jalan ada kemungkinan kita lupa, karena yang kita gunakan adalah pendengaran. Dan ingatan dari pendengaran itu jarang sekali kuat. Kemudian yang kedua, what I see I remember. Apa yang aku lihat aku ingat. Biasanya kalau kita melihat ada di pasar orang jual ikan cupang misalnya, tempatnya di sebelah orang jualan sendal, meskipun pasar itu luas, ketika kita ingin pulang dan kita ingin membeli ikan cupang, kita ingat posisinya di mana, karena kita sudah melihat. Bahkan mungkin kita sudah ingat atau tahu ikan mana yang akan nanti kita beli. Yang terakhir adalah, apa yang aku lakukan aku mengerti. Semua kegiatan yang kita lakukan itu akan memberikan pengalaman yang sangat besar, dan itu berdampak pada kita yang memahami hal itu gitu ya. Nah, maka kalau kita belajar, kita mendengar, kita melihat, memperhatikan, kita membaca, kemudian kita melakukan sesuatu yang penting, yaitu mencatat. Nah, setelah itu jangan malu untuk bertanya. Ketika kita belajar dan mencatat, catatlah bagian penting yang mana tidak kita pahami. Kemudian tanyakan kepada guru yang mengajar atau kepada wali kelas, barangkali juga bisa. Ini adalah cara yang mudah. Tidak tahu, tanyakan. Tidak tahu, catat, tanyakan. Kemudian dapat jawaban, catat jawabannya. Jangan pernah malu bertanya. Apalagi sekarang sangat mudah bertanya dari diri kita kepada guru. Mungkin biasanya kalau di ruang kelas kita agak malu-malu bertanya, karena ya itulah, malu ini sulit sekali. Sedangkan di Al-Quran sendiri kita diperintahkan untuk bertanya. Maka bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak mengetahuinya. Quran Surah Al-Anfal ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kemudian Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, "Husnul su'al nisful ilmi." Pertanyaan yang baik adalah sebagian daripada ilmu. Maka jika bertanya, pertanyakanlah hal yang penting. Kemudian ada pepatah kita yang mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Itulah pentingnya bertanya. Jangan pernah malu. Kemudian yang kelima, cara belajar yang efektif bagaimana? Cara belajar terbaik menurut saya ketika masa ini adalah, apapun pelajarannya, jika kita membaca
Jika kita membaca dan mempraktekkan apapun, pelajaran itu akan sangat lambat dipahami. Dan belajar yang terbaik maksudnya adalah apa tadi? Waalaikumsalam. Belajar yang terbaik adalah belajar dengan learning by doing, yakni belajar sambil mempraktekkannya. Cara mudah sederhana kalau kita belajar IPA, misalnya carilah hal terdekat di sekitar rumah kita. Belajar biologi, amatilah pepohonan, tanaman yang ada di sekitar rumah. Kemudian kalau kita belajar matematika misalnya untuk mengukur suatu benda, misalnya pohon, dan kita mengukurnya melalui bayangan, maka ketika siang hari keluar rumah, cari pohon dan cari pohon yang ada bayangannya. Nah, gitu. Kemudian belajar mandiri dari rumah itu bagaimana? Caranya banyak sekali. Sekarang sudah tersedia situs untuk belajar online. Kita juga bisa mengakses buku-buku pelajaran. Kita juga bisa menonton video dari YouTube. Sekarang belajar itu mudah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Belajar sambil rebahan pun sekarang bisa. Jangan khawatir. Yang penting waspadalah ketika masuk ke dalam jaringan internet. Nah, kemudian Imam Syafi'i pernah bercerita, syakautu ila waqi' su'u hafzi farsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li 'asin. Nabi lagi. Imam Syafi'i pernah mengadu atau curhat ke gurunya yang bernama Waqi'. Yang dicurhatkan beliau adalah buruknya hafalannya, buruknya ingatan beliau. Lalu sang guru Waqi' menjelaskan kepada beliau bahwa kamu harus meninggalkan perbuatan maksiat atau perbuatan buruk, dan memberitahukan kepada Imam Syafi'i bahwa ilmu itu adalah nur, cahaya. Nurullah la yuhda li 'asin, dan nur Allah, cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat buruk. Oleh karena itu, sebelum belajar, baca istighfar, baca bismillah, dan jangan lupa niatkan untuk kebaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Salah khilafnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, yang jelas saya tidak pernah bersengaja untuk berkata buruk. Dan pertanyaan bisa diajukan. Saya sudahi dengan hadza minni wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.